Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Humas Polda Lampung. Sudah lama ya nggak ngeliat sudah lama kita nggak bertemu lagi nih ya. Udah sekian waktu nih aku udah agak kurang aktif di podcast. Nah, alhamdulillah hari ini sudah bisa mulai podcast lagi karena sudah nggak terlalu sibuk lagi kegiatan kantor. Dan kebetulan hari ini aku punya tamu yang sangat istimewa sekali ya. Ini tamu ini selain dia komandan saya, dia kawan saya nge-gym juga. Ya kan? Kawan saya juga ngopi bareng ya kan? Iya, sering ketawa-ketawa ngobrol. Nah, kebetulan hari ini dipertemukan dalam waktu yang amat sangat istimewa pada hari ini di podcast Humas Polda Lampung. Kita sapa dulu Bapak Ibda Dr. Alan Marta SSMM. Halo. Halo. Apa kabar, Pak Romi? Baik, alhamdulillah. Salaman dulu. Kalau sering salaman sebenarnya dia. Oke, kemudian boleh perkenalkan diri dulu lah. Boleh. Perkenalkan saya Ibda Dr. Alan Marta SSMM. Hari ini saya datang ke podcast Humas Polda Lampung ini menjadi representatif dari asesor ya. Asesor. Mungkin teman-teman semuanya sobat Humas Polda Lampung nih masih asing dan ya. Kalau saya sih tahunya tulisan di baju-baju kemana-mana ya. Asesor ini apa sih sebenarnya? Asesornya apa gitu loh. Masyarakat ini pasti banyak belum tahu nih asesor. Yes, asesor itu kan banyak sebenarnya ya. Tapi di Polda Lampung sendiri ada assessment center ya atau pusat asesmen. Di Lampung ini sudah berdiri sejak tahun 2012. 2012. Bayang ya, Oke, udah 11 ya? tahun gitu kita berkiprah di Lampung ini. Dan assessment center sendiri itu merupakan suatu metode penilaian. Jadi itu akan mengukur kemampuan atau kompetensi seseorang. Apakah seseorang itu layakkah, punyakah kompetensi di bidang jabatan yang diinginkan. Contoh dan bisa Kapolsek mungkin ya? Mungkin kalau di internal ya, kita ngasesmen Kasat Reskrim, Kasat Intel, Kapolsek sampai di level AKBP, Kasubdit juga. Oh gitu. Jadi harus ketika dia mau menjabat, anggota Polri menjabat harus dilakukan asesmen dulu ya. Betul sekali. Jadi kalau misalnya seseorang itu tidak memenuhi syarat untuk di jabatan tertentu ya, dia tidak akan dipromosikan untuk jabatan. Nah, di masa sekarang ini Pak Romi, asesmen itu menjadi penting. Karena apa? Karena legalitas ya. Orang-orang itu mengukur kemampuan dari suatu jabatan bisa lewat asesmen, bisa lewat sertifikasi Pak Romi. Oke. Berarti diteliti benar, dicek benar apakah dia punya kompetensi untuk menduduki suatu jabatan. Betul. Dilakukan oleh asesor itu sendiri. Iya. Nah, tadi kan kita sudah bahas assessment center. Assessment center itu ada wadahnya, tempatnya atau rumahnya. Sekarang kembali lagi ke pertanyaan. Asesor itu apa kemudian? Ya, asesor itu adalah orangnya, seseorang yang mengakses, seseorang yang menilai gitu. Apakah seseorang itu mempunyai, apakah asesi. Jadi asesor itu adalah orang yang menilai, asesi ya namanya. Asesi itu adalah yang dinilai. Atau peserta dari asesor. Asesor adalah orang yang menilai, sedangkan asesi adalah yang dinilai. Yang dari level kalau Kapolsek, kalau perwira pertama sampai dengan Pamen ya. Okay. Kalau di level Polda Lampung kita sampai AKBP itu di level Kasubdit. Tapi untuk level ke atas sampai jenderal itu di Mabes Polri. Mabes Polri. Tadi tingkatannya sudah berbeda nih ya. Kalau di Polda Lampung tadi dari perwira pertama sampai dengan AKBP ya, sampai level Kasubit mungkin gitu ya kemudian. Oke, ini menarik sekali nih. Kalau metode yang dilakukan para asesor untuk menilai kompetensi orang yang menjabat apa sih? Jadi metode yang dikembangkan itu ada banyak Pak Romi. Tapi memang di dalam assessment center ini kita minimal itu menggunakan 3 metode. 3 metode. Jadi kenapa harus 3 metode Pak Romi? Karena dari metode-metode yang kita pakai ini itu akan diintegrasikan atau akan digabungkan atau akan disandingkan gitu. Nilai-nilainya manakah? Karena nanti kan metode yang berbeda ini akan mungkin saja menunjukkan hasil yang berbeda gitu. Makanya dengan adanya 3 metode tadi minimal itu akan menunjukkan mana sih yang benar-benar value-nya itu sama gitu. Kalau di sini biasanya kita pakai metode psikometri ya. Psikometri itu penilaian psikologinya. Terus ada juga wawancara berbasis perilaku. Jadi nanti ada 2 orang asesor mewawancara 1 orang asesi. Kenapa harus 2 juga? Kenapa harus 2? Harus 2 asesor. Iya, karena 2 asesor karena biar ada view yang berbeda gitu. Oke, kalau dalam bahasa kesehatan tuh mungkin second opinion. Nggak bisa cuma 1 orang ya. Jadi harus ada dua opini gitu. Tidak subjektif gitu. Terus kita juga ada tes kepribadian atau inventory gitu Pak.
terus ada intre. Jadi intre, kalau intre Pak, dia CAT. Pak Romi dia CAT, dia akan memberikan permasalahan-permasalahan seputar bidang tugas jabatan tersebut. Nanti si asesi tadi itu akan mengisi dan berusaha untuk membuat masalah ini menjadi clear dengan memberikan rekomendasi. Selain itu yang seru nih Pak Romi, ada yang namanya leaderless group discussion atau LGD. Jadi diskusi tanpa kepemimpinan. Nah di sini, jadi sama semua ya? Iya di sini. Jadi misalnya ada 5 atau 6 orang kita kumpulkan di dalam satu ruangan. Mereka akan kita kasih permasalahan. Nah permasalahan tadi merupakan pewajantahan dari kompetensi yang akan kita nilai gitu. Nah mereka akan berusaha saling untuk memberikan rekomendasi mana yang terbaik. Makanya karena tangan pemimpin tadi, kita tuh akan bisa melihat behavior seseorang. Iya, tingkah laku seseorang, bagaimana dia merespon terhadap masalah, bagaimana dia merespon teman-teman sesama asesnya lain dalam memberikan itu. Jadi itu bakal seru banget. Selain itu juga masih banyak lagi metode yang kita pakai, ada presentasi, permainan, ada juga analisa kasus dan macam-macam. Itu udah berarti metode dan tahap-tahapan sudah kita bahas tadi ya. Jadi memang sebelum kita melaksanakan assessment ada yang namanya survei. Jadi asesor seperti saya ini akan disprintkan untuk membuat survei dulu untuk jabatan ini seperti apa yang baik ya. Bentar. Gimana saya potong dulu. Komandan sendiri pernah ada sekolah khusus atau pernah ikut pelatihan atau sebagainya? Teman-teman yang di Polda Lampung? Ya, kita yang di Polda Lampung, saya ikut pelatihan itu tahun 2019. Jadi narasumbernya itu dari asesmen Mabes Polri ya, dari asesmen center Mabes Polri. Saya waktu itu 2019, tapi banyak senior-senior saya juga yang dari tahun 2012 sudah jadi asesor tuh banyak. Karena di sini di Polda Lampung ini kita total ada 35 orang asesor. Banyak ya. Polisi laki-laki dan perempuan pastinya ya? Ada polisi laki-laki, polisi poluan juga ada PNS. Jadi kita memang bersumber dari dan dari 35 itu sudah ada 10 orang yang tersertifikasi oleh LSP. Jadi udah nggak perlu diragukan lagi keabsahannya gitu loh. Udah luar biasa. Luar biasa ya, ini Polda Lampung ini. Betul. Kalau nih aku mau tanya Dan, dari tadi kan kita ngebahas tentang internal nih ya. Nah ini pasti nih teman-teman di kelembagaan lain atau institusi lagi kemungkinan nih belum ada nih namanya asesor atau assessment center. Nah dari luar instansi Polri sendiri itu boleh nggak sih Dan dilakukan atau melakukan asesor untuk bisa nggak nih menjabat di tempat gue nih layak? Menarik ya. Nah jadi Pak Romi, kita juga bisa informasikan bahwa assessment center Polda Lampung ini juga sudah seringkali mengasesmen instansi luar. Contohnya waktu itu kita pernah ada jabatan kepala dinas di kota metro, Pemkot Metro. Terus di Pringsewu juga pernah. Dan yang luar biasa kemarin itu kita mengasesmen sebanyak 2.200 personil dari Badan Pusat Statistik BPS. Luar biasa, 2.200 orang. Itu untuk menjabat semua atau setelah untuk semua jabatan? Untuk semua jabatan. Untuk semua jabatan. Jadi ada beberapa jabatan kalau nggak salah itu dari kasih ke atas gitu. Seluruh Lampung? Seluruh Lampung waktu itu. Ya dari kepala dinas, dari kepala badannya BPS sampai bawahnya itu kita asesi semua. Jadi kita datang di sini juga, saya sebagai delegasi dari asesor datang ke sini juga untuk memberikan bahwa di suatu tempat atau institusi seseorang itu kalau menjabat itu memang benar-benar ada legalitasnya. Apakah seseorang itu layak? Jangan asal main tunjuk. Iya benar, jangan asal main tunjuk. Kalau main tunjuk salah-salah ke depan ada kesalahan, saling salahin. Ini gara-gara lu nih gitu. Betul gitu. Iya. Jadi begitu Pak Romi. Harapan kita memang semua institusi kan untuk mewujudkan good governance tadi ya, pemerintahan yang bersih. Kita makanya harapkan teman-teman dari institusi lain ya, dari instansi lain gitu. Bila ingin menunjuk seseorang di satu jabatan, minimal memang seseorang itu layak, memenuhi syarat dulu lah gitu. Memenuhi syarat, apakah kompetensinya ini bisa menjadi seorang kepala dinas kah, kepala badan kah, kepala seksi kah, seperti itu. Salah kamar ya, lulusan apa jabatan? Makanya itu kan sayang sekali, maksudnya kan sayang sekali gitu. Jadi kalau kita memberikan jabatan kepada seorang yang tidak kompeten, yang merugi apa? Negara kan? Iya betul, kembali lagi ke kerugian negara ya, tentunya kebijakan-kebijakannya itu mungkin agak sedikit mungkin ada penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya karena dia kompetensinya nggak ada di situ kemudian. Nah kembali lagi kemudian ini kita bicara tadi kalau keluarnya tadi eksternal, apakah ada biaya, sudah diatur biayanya atau ucapan terima kasih aja atau bawa beras sama ayam ke teman-teman asesornya?
Ini gak kasih tahu ya. Oke, boleh dan dikasih tahu dan mumpung nggak begini. Baik, jadi Pak Romi, jadi semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Assessment Center Polda Lampung ini dan Assessment Center Polri pada umumnya semua itu adalah kegiatan negara. Itu kenapa sudah diatur oleh PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Bukan pajak ya, dicatat ya sudah diatur dalam penerimaan pajak. Penerimaan negara bukan pajak, betul. Jadi kalau misalnya ini badan nih institusi, misalnya Pemkot Bandar Lampung nih, pengen nih kepala dinas kita asesmen. Jadi jangan takut. Jadi uang yang diberikan kepada ini langsung kembali ke negara. Jadi nggak kemana-mana gitu loh, bukannya bocor kemana-mana, bocor gitu ya. Jadi nggak ada tanda kutip pungli-pungli, nggak ada. Sama sekali tidak ada pungli. Sudah diatur undang-undang kalau PNBP ya. Yang jadi saya tahu seperti itu. Iya, jadi nanti uang yang dari pemerintah tadi atau institusi itu langsung kembali ke negara. Ke negara juga ya. Jadi untuk kembali untuk kemauan negara juga ya. Betul. Daripada nanti uangnya nggak jelas gitu kan. Benar. Betul. Terus Komandan, kalau kembali lagi nih. Asesor ini apa sih, Komandan sebagai asesor nih langsung yang didelegasikan untuk perwakilan, harapannya seperti apa sih ke depan? Iya, kita sebenarnya harapannya memang tadi saya bilang ya, untuk mewujudkan good governance tadi kita tuh sangat menginginkan orang-orang itu yang menduduki jabatan tertentu, apalagi yang benar-benar melibatkan rakyat banyak gitu ya, orang-orang itu memang berkompetisi di bidangnya, apalagi di bidang pelayanan seperti itu. Jadi instansi lain ya, pemerintah daerah maupun kementerian lain-lain, kalau memang ingin menempatkan seseorang di suatu tempat jabatan itu, ya minimal orang itu memenuhi syarat dulu lah. Apalagi yang emang di bagian yang tugas pelayanan masyarakat ya. Betul, itu sekali. Jadi kadang kalau kita sering lihat berita-berita viral, ini kepala ini pelanggaran itulah, narkoba lah, apalah banyak hal-hal yang gitu ya. Mungkin ya, baik, gitu mungkin ya. Memang seseorang tersebut tidak punya kompetensi di bidang itu. Jadi harapannya untuk menciptakan good governance itu lebih ya, betul. Baik Komandan, terakhir nih. Apa nih? Komandan sebagai asesor nih ya, menilai saya sebagai host podcast ini menurut asesor Komandan gimana? Layak apa tidak? Layak dong. Layak Jadi ya. kalau hot podcast yang penting itu kompetensinya komunikasi, membangun hubungan, sama berpikir analitisnya juga harus luar biasa. Kalau dibilang layak kita nggak menguji bareng lagi nih. Oke, Komandan. Oke, lanjut boleh. Ada yang mau saya sampaikan juga. Jadi silakan. nanti untuk rekan-rekan dari institusi lain yang tertarik ya atau berminat untuk mewujudkan good governance tadi dengan assessment center di institusinya masing-masing, jangan risau, jangan jangan takut, jangan ragu gitu ya, don't be hesitate. Bisa nanti hubungin di kontak di bawah ini. Kontak di bawah ini nanti ada Bak Binkar ya di Subak Kompeten, Bak Binkar Biro SDM Polda Lampung, nanti dengan Kompol Ade dan juga atau Ibtu Muhtar gitu nanti tanya-tanya di sana. Oke. Saya boleh sedikit ngasih tau nggak kayak gambaran harganya gitu, biar boleh. Karena seperti yang kita sampaikan tadi ya bahwa uang yang disetorkan untuk assessment center ini akan kembali ke negara juga. Boleh Komandan. Jadi untuk eselon 2 itu Pak Romi kegiatan 2 hari itu untuk all in, jadi semua sama gedung, makan, siang, snack dan lain-lain itu 6 juta untuk per asesi. Oke. Baik. Ya, untuk assessment center eselon 2 untuk kegiatan selama 1 hari 4.500.000 saja per asesinya. Per asesinya ya. Itu udah semua sama tempat, makan dan lain-lain. Terus assessment center eselon 3 kegiatan selama 1 hari itu 4 juta per asesi. Untuk yang eselon 4 kegiatan selama 1 hari 3.800.000 per asesi. Baik. Dan nanti setelah kegiatan itu kita bisa adakan feedback. Feedback ini untuk penilaian biayanya 700.000 per asesi. Per asesi. Itu ya. Tapi tadi ya kalau misalnya masih bingung atau pengen tahu lebih lanjut nanti bisa hubungin sama Bu Ade atau Pak Mutar. Kontak di bawah kita kasih kontak di bawah ya. Terus Komandan tadi pelaksana ini saya sebenarnya masih banyak mau tanya ini karena semakin sini semakin menarik ya. Pasti banyak orang-orang yang berminat nih sebenarnya karena belum banyak yang tahu aja betul. Tadi harga apa tadi disebutnya? Harga ya? Yang diatur PNBP ya. Tarif ya. Tarif layanan. Oke. Kemudian pelaksanaannya dan misalkan Pak, kantor kita nih jauh nih Pak. Bisa nggak nih Pak kita mengundang bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian ke kantor kita atau kita harus datang ke asesmen Polda Lampung atau gimana nih? Baik, jadi kalau secara tatap muka kita adakan asesmen itu di Assessment Center Polda Lampung di Teluk ya Pak, di depan Dinas Pendidikan ya. Oke, Dinas Pendidikan. Karena di sana itu sudah tersedia ruang pelayanan asesmen yang
layak ya, yang memadai gitu. Jadi dia sudah punya ruangan-ruangan yang full AC, terus ada kamera CCTV di setiap ruangan, ruangan diskusi sudah convenience lah, udah benar-benar nyaman gitu ruangannya, dan memang sudah ada ruang data dan lain-lain. Jadi memang kalau nanti ada asesmen, kita harapkan asesmennya diadakan di Assessment Center Polda Lampung di Teluk. Namun kalau misalnya instansi yang tertarik untuk aduh Pak terlalu jauh, atau bisa nggak Pak dengan cara lain, bisa. Kita sudah pernah juga mengadakan asesmen secara virtual. Nah, jadi jangan takut Zoom. dengan lewat Zoom atau aplikasi lainnya. Jadi jangan takut dengan kualitas yang sama, kita masih bisa mengadakan asesmen secara virtual. Walaupun virtual tetap dapat pelayanan dan kualitas yang sama ya. Jangan diragukan. Wah, luar biasa. Oke, kemudian mungkin kita akhiri, nanti next time kita undang lagi dalam tema yang berbeda. Ya berbeda, mungkin karena kemarin ini tugasnya di SPN Polda Lampung ya. Nah, bisa kita angkat juga kegiatan SPN ya. Oke, sahabat Humas Polda Lampung, terima kasih banyak. Menarik banget pembicaraan kali ini, bincang-bincang saya dengan sahabat saya juga, komandan saya juga, Ibda Alan Marta SMM. Oh ya Pak Romi, dan kita juga dengan bangga menginformasikan bahwa Assessment Center Polri itu sudah menerima predikat A dari BKN, Badan Kepegawaian Negara. Luar biasa ya, kasih tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan ya, sahabat Polda Lampung. Luar biasa, mantap sekali. Mantap sekali ya. Berhubung waktunya sudah nggak cukup lagi nih. Ya, saya akhiri podcast menarik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.